Oke, di sini ada beberapa kosakata lagi mengenai cara menghitung, tapi di sini targetnya atau objeknya adalah pakaian. Bisa dilihat di sini ada jongjang atau intinya keseluruhannya adalah 옷, pakaian. Ini hitungannya menggunakan 벌, yang artinya adalah sepotong atau selembar. Jadi selembar baju, sepotong baju. Kemudian ada kyolle yang artinya pasang. Seperti yang sudah dijelaskan, ini dipakainya untuk yang berpasang-pasangan. Contohnya kayak tadi ada sepatu atau 신발. Kemudian ada sepatu olahraga, ini 운동화. Kemudian ada sarung tangan, ini 장갑. Kemudian ada kaos kaki, 양말. Selanjutnya tadi seperti yang sudah dibilang juga, kita menggunakan D untuk menghitung benda-benda yang ada energi mesinnya, ada mesinnya seperti mobil, komputer. Kalau mobil itu 차, komputer itu komputer. Terus ada kulkas, 냉장고. Lalu untuk hitungan orang seperti saram atau 가족 itu kita menggunakan 명. Kemudian ada untuk tamu atau berapa porsi itu kita menggunakan bun. Lalu untuk binatang kita menggunakannya mari. Misalnya kayak ada seekor kucing, 고양이 한 마리. Ada seekor anjing, 강아지 한 마리. Kemudian untuk menghitung benda-benda yang bertangkai kayak cangkul, terus sapu, tongkat pel, itu kita bisa menggunakan jaru. Kemudian untuk pohon itu menggunakannya geru. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata barang dan pembelian barang. 화폐와 물품 구매. Oke, yang pertama itu dalam transaksi jual beli kita jelas membutuhkan uang yang dalam bahasa Koreanya adalah 돈. Nah, uang sendiri itu terbagi ada dua, ada yang recehan, itu yang uang logam. Kemudian juga ada yang kertas. Jadi untuk uang logam itu 동전. Kemudian untuk uang kertas kita bilangnya 지폐. Terus untuk cara pembayaran juga kita ada dua, yaitu dengan kartu kredit atau dengan kartu, atau juga ada yang menggunakan cash, tunai. Tunai itu adalah 현금. Sedangkan untuk yang menggunakan kartu itu dengan 신용카드 atau bilangnya kade aja. Lalu kalau kita misalnya melihat barang, itu pasti ada harganya. Kalau di bahasa Indonesia itu harga, di bahasa Korea ini jadi 가격 atau 값. Kemudian kalau dia mahal, kita bilangnya mahal. Dalam bahasa Koreanya ini bilangnya 비싸다. Kemudian kalau dia murah, itu adalah 싸다. Lalu seperti yang Rihan tadi lakukan itu ketika dia meminta diskon, itu dia bilangnya 깎아주세요 atau 값을 깎다, potong harga, atau 가격을 깎다. Nah, setelah membeli barang biasanya kita dikasih plastik atau tasnya, itu kita memasukkan kan. Nah, action memasukkan itu dalam bahasa Koreanya adalah 넣다. Kemudian ketika membungkus itu dalam bahasa Koreanya adalah 포장하다. Lalu kalau misalnya barangnya ini nggak suka, kita mau ganti lagi. Mengganti dalam bahasa Koreanya adalah 바꾸다 atau 교환하다. Kemudian kalau misalnya kita nggak suka nih, udah beli barang mau dibalikin lagi ke tokonya, terus meminta lagi uangnya, itu namanya adalah 환불하다, 환불하다. Oke, kalau sudah familiar dengan kata-kata tadi, kita coba latihan dulu. Di sini ada 4 benda di mana kita harus memasangkannya dengan bahasa Korea yang paling sesuai. Oke, kita lihat yang pertama di sini ada uang koin atau uang receh yang dalam bahasa Koreanya adalah 동전, 동전. Kemudian ada uang kertas yang dalam bahasa Koreanya adalah 지폐. Kemudian ada kartu kredit dalam bahasa Koreanya adalah 신용카드. Di sini ada gambar sepatu, kemudian ada tag harganya. Jadi kelihatan kan harganya di situ. Nah, harga dalam bahasa Koreanya adalah 가격 atau 값.
Oke, tata bahasa kedua kali ini adalah tentang juseyo juga, tapi perbedaannya dengan juseyo yang sebelumnya di sini kita menggunakannya dengan kata kerja. Juseyo-nya dipasangkan dengan kata benda seperti sagwa 2개 주세요 atau orange 2개 주세요. Di sini kita menggunakannya dengan kata kerja diikuti dengan juseyo. Kalau diikuti dengan kata benda ini jadi tolong berikan bendanya. Kalau diikuti dengan kata kerja di sini jadi tolong kata kerjanya. Misalnya tolong tutup jadi 닫아 주세요. Oke, kita lihat contohnya di sini. 너무 더워요. 너무 sangat. 더워 panas. Jadi panas banget nih. 창문을 좀 열어주세요. Tolong buka jendelanya. Yoro ini dari yolda yang artinya buka, dipasangin sama juseyo ini jadi tolong buka. Kemudian ada ipang을 봉투에 좀 넣어주세요. Yang artinya adalah tolong masukin roti ini ke dalam kantong kresek. Jadi di sini no dari nota yang artinya masukin, masukkan, diikuti dengan juseyo jadi tolong masukkan. Kemudian ada 가방을 들어드릴까요? Mau saya bawakan tasnya? 드릴까요? Diingat di sini adalah bentuk dari juda disambungin 을까요. Di sini jadi menawarkan. Artinya sama-sama memberi. Jadi apa yang diberi itu adalah 들어. 들어 itu adalah angkat. Jadi mau menawarkan, mau diangkatin enggak tasnya gitu. Jadi kalau di sini lebih cocoknya jadi bawa. Jadi bukan cuma diangkat doang, tapi diangkat ke suatu tempat itu jadinya dibawa. Jawabannya 네, 들어주세요. 고맙습니다. Ya, tolong dibawakan. Makasih. Oke, kalau kalian masih ingat aturan seperti a osoyo di mana dia menggunakan asoyo kalau dia akhiran vokalnya itu a, di sini sama juga aturannya. Jadi kapan harus memakai a juseyo, kapan harus memakai o juseyo. Jadi untuk a juseyo ini untuk akhiran yang vokalnya itu a atau o. Sedangkan selain itu menggunakannya o. Jadi contohnya kayak boda, tolong lihatkan. Jadi 봐주세요. Kalau misalnya kita bilang tolong pergi, ini jadi 가주세요. Jadi kalau dia udah akhiran a dan tidak ada 받침, berarti di sini langsung aja ditambahin 주세요. Nggak usah lagi 가주세요. Sedangkan kalau misalnya dia ada 받침, misalnya kayak 받다, menerima. Jadi tolong terima cinta saya, cia. 받아주세요. Nah, kalau tadi yang a juseyo itu untuk a sama o, selain itu kan berarti pakainya o juseyo. Contohnya kayak tadi ada no juseyo, ini dari nota yang dia memiliki 받침. Jadi no o juseyo. Sejauh ini kan kita bolak-balik bahas tolong, tolong, tolong. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa penggunaan a o juseyo. Dalam bahasa Indonesia, a o juseyo ini sama seperti ketika kita meminta tolong. Juseyo sendiri artinya adalah tolong. Lalu apa arti a o juseyo ini? A o juseyo ini hanya bisa dipasangkan di belakang kata kerja. Kalau misalnya tadi 5만원 주세요. 5만원 itu bukan kata kerja, jadi dia nggak usah ditambahin a o juseyo, langsung juseyo aja. Nah, di sini kita memakai a o juseyo ketika kita menggunakan kata kerja. Contohnya misalnya tolong tutup pintunya, tolong dimakan, atau tolong minum, tolong pergi, dan tolong-tolong sebagainya. Lalu bagaimana dengan cara penulisannya? Aturan penulisan yang pertama yaitu kalau kata kerja sebelumnya ini berakhiran dengan huruf A seperti kata, pergi. Ketika kita bilang pergi, ini kan terlalu kasar. Jadi kita bilangnya tolong pergi. Nah, ini dalam bahasa Koreanya jadi 가주세요.
Jadi untuk kata kerja yang dia berakhiran dengan a dan tidak ada 받침, diingat dia berakhiran dengan a dan tidak ada 받침, di sini langsung ditambahin 주세요 aja. Tapi kalau misalnya dia berakhiran dengan huruf vokal a dan ada 받침, ini harus ditambahin a 주세요. Contohnya 받다, menerima. Tolong terima, ya, tolong terima cintaku, tolong diterima kadonya dan sebagainya. Nah, tolong terima ini dalam bahasa Koreanya adalah 받아주세요. 받다 di sini 받nya ada 받침 디귿 ditambahin ajuseyo jadi 받아주세요. Kemudian kalau diakhiri dengan huruf vokal o, di sini kita harus menambahkan ajuseyo, di mana a-nya digabung di kata kerja sebelumnya. Contoh oda, tolong datang, ini jadi wajuseyo. O ditambah ajuseyo jadi wajuseyo. Boda, melihat atau menonton, ini jadi 봐주세요. Bo ditambah ajuseyo jadi 봐주세요. Selain yang berakhiran dengan huruf vokal a dan o, sisanya ditambahin 어주세요. Contoh, membaca, ikta, ini ada 받침. Karena dia akhiran vokalnya bukan a, tapi i, jadi ditambahnya 어주세요. Jadi, 읽어주세요. 먹다 jadi 먹어주세요. Terus minum, 마시다. Ini berakhiran dengan huruf vokal i dan tidak ada 받침. Ini jadi 마셔주세요. Dan kalau misalnya dia berakhiran hada, seperti 공부하다, 요리하다, 하다, ini semuanya jadi 해주세요. Tolong belajar, 공부해주세요. Tolong masak, 요리해주세요, dan sebagainya. Kita lihat contohnya supaya lebih paham. Ini dalam bentuk kalimat. Nah, kalau sudah paham penggunaan a어주세요, kita latihan dulu supaya lebih paham ya. 운동화를 환불하다. Karena dia berakhiran hada, diingat kalau misalnya dia berakhiran hada, ini a어주세요nya jadi 해주세요. Jadi 환불하다 ditambahin a어주세요, ini jadi 환불해주세요. Sudah paham? Langsung kita kerjakan di nomor 1. 봉투에 넣다. Masukkan ke dalam kantong plastik. Ini jadi tolong dimasukkan ke dalam kantong plastik. 봉투에 넣어주세요. Lanjut ke nomor 2. 이 빵을 포장하다. Bungkus roti ini diubah menjadi tolong bungkus roti ini, jadinya 이 빵을 포장해 주세요. Di nomor 3, 이 우유를 바꾸다. Ditambahin a어주세요, ini jadi 이 우유를 바꿔주세요. Nomor 4, 아침에 전화하다. Telepon di pagi hari. Ditambah a어주세요, ini jadi 아침에 전화해 주세요. Dan di nomor 5, 음식을 만들다. Membuat makanan. Ditambahin a어주세요, ini jadi 음식을 만들어 주세요.